Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Firmansyah Airlangga dengan NPM 2101 2010 255 dari kelas M Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang 5 materi dari matematika bisnis beserta contoh penerapannya. Yang pertama, kita mulai dengan materi deret bunga majemuk. Bunga majemuk dalam istilah dunia keuangan mengacu pada modal awal ditambah dengan akumulasi bunga pada periode sebelumnya dan memiliki karakteristik bernilai tidak tetap pada tiap periode. Materi ini mempunyai rumus, yaitu bunga yang dibayarkan tiap sekali dalam setahun mempunyai rumus Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I dalam kurung pangkat N, atau bisa juga dengan P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I dalam kurung N dikali F. Dan untuk lebih dari sekali dalam setahun, yaitu mempunyai rumus Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I per M kurung tutup pangkat MM, atau bisa juga dengan menggunakan P sama dengan 1 per kurung buka 1 plus I per M kurung tutup pangkat NM dikali F. Dengan keterangan Fn sebagai nilai akhir setelah periode ke N, P sebagai nilai awal, I sebagai suku bunga per tahun, N sebagai jumlah tahun, dan M sebagai frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Contoh penerapannya adalah dalam 2 tahun, tabungan Joji menjadi 2 juta rupiah jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, maka berapakah tabungan Joji saat ini? Diketahui bahwa F setiap 2 tahun sama dengan 2 juta dengan jumlah tahun 2 dan I atau suku bunga per tahun 10% atau 0,1. Di sini kita menggunakan rumus P sama dengan 1 per kurung buka 1 plus I kurung tutup N dikali F, yaitu 1 per kurung buka 1 plus 0,1 kurung tutup pangkat 2 dikali 2 juta sama dengan 0,8 dikali 2 juta sama dengan 1.600.000 rupiah. Jadi jumlah tabungan Joji saat ini adalah 1.600.000 rupiah. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun ditawarkan dalam harga tertentu. Berikut ini adalah grafik dari keseimbangan pasar dengan keterangan D sebagai permintaan, S sebagai penawaran, P sebagai harga, Q sebagai jumlah, dan E sebagai keseimbangan. Berikut ini adalah contoh permasalahannya. Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. Qd sama dengan 60 min P, sedangkan fungsi penawarannya Qs sama dengan min 20 plus P. Maka harga dan keseimbangan yang tercipta adalah, kita menggunakan persamaan Qd sama dengan Qs. Berarti 60 min P sama dengan min 20 plus P. Kita pindahkan ruas,
Berarti min P sama dengan min 20 min 60, menjadi min 2P sama dengan min 80, yang artinya P sama dengan 40. Kita lanjut mencari Q, yaitu 60 min P, berarti 60 min 40, berarti Q sama dengan 20. Jadi keseimbangan terjadi pada harga atau PE 40 dan jumlah atau QE 20. Lanjut untuk grafik atau kurva, sudah kita ketahui bahwa PE sama dengan 40 dan QE sama dengan 20. Maka kurva permintaan jika P sama dengan 0 adalah QD sama dengan 60 min P, atau 60 min 0 sama dengan 60. Lalu kurva penawaran jika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 20 plus P, berarti 0 sama dengan min 20 plus P, kita pindahkan ruas, berarti P sama dengan 20. Berikut adalah grafiknya. Untuk materi selanjutnya yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimal yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Berikut ini grafiknya. Surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real, dengan keterangan P-max sebagai harga maksimal, PR sebagai harga real, QR sebagai jumlah real, dan CS atau surplus konsumen dengan rumus luas segitiga atau setengah alas kali tinggi. Dan berikut ini adalah contoh permasalahannya. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah BD sama dengan 60 minus 2Q, maka hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasar adalah Rp40 per tahun. Di sini kita menentukan titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan 0 sama dengan 60 min 2Q. Jadi 2Q sama dengan 60 atau Q sama dengan 30. Lalu kita lanjutkan dengan menentukan titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan P sama dengan 60 min 2 dikali 0 sama dengan 60. Lalu untuk P sama dengan harga real atau 40, maka kita bisa menuliskan 40 sama dengan 60 min 2Q, atau Q sama dengan 60 min 40 per 2 sama dengan 10. Berikut ini adalah grafiknya. Jadi surplus konsumen, yaitu wilayah yang berwarna biru, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, yaitu 10 kurung buka 60 minus 40 kurung tutup bagi 2 sama dengan 100. Materi selanjutnya yaitu tentang surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Berikut ini adalah grafiknya. Surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real, dengan keterangan P minimal sebagai harga minimum, PR sebagai harga real, QR sebagai jumlah real, dan PS sebagai
dapat dihitung dengan luas segitiga. Dan berikut ini adalah contoh permasalahannya, yaitu sebuah produk memiliki fungsi penawaran PS sama dengan 20 plus 4Q. Jika harga pasar adalah Rp60 per unit, maka besarnya surplus produsen adalah. Pertama-tama kita menentukan titik potong P jika Q sama dengan 0, yaitu P sama dengan 20 plus 4 dikali 0, berarti P sama dengan 20. Lalu, kita menentukan titik Q jika P sama dengan 60, maka kita bisa menulis 60 sama dengan 20 plus 4 dikali Q, berarti Q sama dengan 60 min 20 dibagi 4 sama dengan 10. Berikut ini adalah grafiknya. Bisa terlihat bahwa surplus produsen yang berwarna merah dapat dihitung dengan rumus segitiga, yaitu 10 kurung buka 60 min 20 kurung tutup per 2 sama dengan 200. Yang terakhir kita membahas tentang surplus total. Surplus total merupakan jumlah antara surplus konsumen dengan surplus produsen yang memiliki rumus sebagai berikut dan grafik sebagai berikut. Contoh permasalahannya yaitu suatu produk memiliki fungsi permintaan PD sama dengan 150 min 5Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 15 plus 5Q. Harga pasar berada pada harga equilibrium, maka besar surplus totalnya adalah. Pertama kita masukkan rumus PD sama dengan PS, yaitu 150 min 5Q sama dengan 15 plus 5Q. Jadi bisa kita pindah ruas menjadi 150 min 15 sama dengan 5Q plus 5Q, yaitu 135 sama dengan 10Q. Q sama dengan 135 dibagi 10, yaitu 13,5. Lalu kita substitusikan nilai Q untuk mencari titik P. Menjadi P sama dengan 15 plus 4 dikali 13,5 sama dengan 69. Jadi titik koordinat keseimbangannya atau equilibrium adalah 13,5,69. Dan berikut adalah grafiknya. Dan kita menjumlahkan bagian yang diarsir warna biru dengan merah dengan rumus masing-masing menghitung dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu TS sama dengan CS plus PS. CS-nya luasnya 364,5 ditambah PS dengan luas 546,75 sama dengan 911,25. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.